Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Tarisa Dinda Khairunisa dengan NIM 19622011102. Saya berasal dari kelas 6 SIP 2. Di mana kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, jika teman-teman ingin tahu, maka simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua ada cara ilmiah. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, rasional itu apa? Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu yang kedua ada empiris. Empiris adalah cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Lalu yang ketiga ada sistematis. Sistematis adalah proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, ada 3 tujuan dari penelitian. Yang pertama ada penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Dari penemuan itu sendiri adalah data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah diakui oleh penemuan atau peneliti-peneliti yang lain. Lalu yang kedua ada pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Lalu yang ketiga ada pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah diteliti atau ditemukan. Lalu klasifikasi penelitian. Yang pertama ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, lalu yang kedua ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakainya. Nah, yang pertama penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang kedua, pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Lalu ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Penelitian murni atau pure research atau basic research dilakukan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktikkan dan tidak memperhatikan. Lalu ada penelitian terapan atau applied research. Dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah yang ada atau masalah praktis. Lalu selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Yang pertama ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya, lalu yang kedua ada penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian berdasarkan tujuan umumnya, yang pertama ada penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian pengembangan atau developmental research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Lalu yang ketiga ada penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Nah, untuk penelitian berdasarkan tarafnya, penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang telah diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Lalu ada penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tapi dilakukan analisis dalam hubungan antar variabel-variabelnya. Nah, data. Apa sih data itu? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, maupun simbol. Nah, fungsi data itu apa? Fungsi data itu sendiri adalah untuk mengambil keputusan, perincian, dan evaluasi. Nah, jenis data ini terdapat ada dua. Yang pertama ada data kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, cara pengumpulan data itu sendiri terdapat data primer dan data sekunder. Nah, skala pengukurannya terdapat data nominal, data ordinal atau order yang mempunyai urutan. Lalu yang ketiga ada data interval. Nah, sumber data itu bisa diperoleh dengan cara wawancara atau angket, populasi, sampel atau purposing sampling, dan yang terakhir dengan cara observasi. Nah, data kualitatif itu sendiri adalah data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalkan, wanita itu cantik, santun, dan pandai. Contoh data melalui kuesioner. Yang pertama ada data kategori.
penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama, perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua, perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, tidak perlu diberikan pesangon. Lalu ada data berjenjang. Data berjenjang itu seperti yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga sedang, yang keempat buruk, dan yang kelima sangat buruk atau buruk sekali. Nah, lalu ada data bersifat relatif. Yang pertama ada sering, dua kadang-kadang, tiga jarang, dan keempat jarang sekali. Nah, lalu ada data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk ordinal maupun ranking. Data yang ini diperoleh melalui wawancara atau bersifat objektif. Nah, yang B ada data kuantitatif atau data yang berbentuk angka-angka. Misalkan 3M. Misalkan data 3M, EPS-nya 0,2, manajemen laba dari sebuah rumus. Lalu bagaimana cara pengumpulan data itu sendiri? Data bisa dikumpulkan dengan premier maupun sekunder. Data premier adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya laba perusahaan dapat dari laporan laba rugi perusahaan, harga saham dapat dari BEI. Nah, jadi teman-teman, sekian presentasi atau sekian penjelasan dari saya tentang metodologi penelitian ini. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.